Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat surga sekalian? Semoga sehat selalu, bahagia, dan tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan doa setelah tasyahud akhir sebelum salam ya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka jahannam, dari fitnah hidup dan mati, serta dari kejahatan fitnah al-masih dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalimat dari fitnah hidup dan mati bermakna dari ujian kehidupan dan kematian. Salah satu fitnah kehidupan yang dialami oleh seseorang di dalam hidupnya itu berupa ujian dunia, kesenangan-kesenangan nafsu dan kebodohan, dan yang paling berat dan paling dahsyat, semoga Allah melindungi kita darinya, ialah su'ul khotimah atau akhir kehidupan yang buruk. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan fitnah kematian. Ada yang mengatakan yaitu fitnah kubur, dan ada yang mengatakan yaitu fitnah saat mengalami sakaratul maut. Disebut fitnah kematian karena fitnah ini terjadi menjelang kematian. Kalau yang dimaksud ialah fitnah kubur berarti mengulangi kalimat yang sebelumnya. Tetapi sebenarnya bukan, karena azab itu lebih dari fitnah, dan fitnah adalah penyebab azab. Adapun kalimat al-masih dajjal disebut al-masih karena kebaikan telah dihapus darinya. Jadi ia adalah al-masih kesesatan. Ada yang mengatakan disebut al-masih karena sebelah matanya buta. Konon hanya ada satu mata tanpa alis pada sebagian wajah Dajjal. Dan ada yang mengatakan disebut al-masih yang berarti menelusuri karena ia akan membelah dan menelusuri bumi. Ada yang mengatakan Dajjal disebut al-masih yaitu yang dihapus karena ia adalah makhluk yang bentuknya sangat buruk karena kebaikannya telah dihapus. Tentu ini untuk membedakan dengan al-masih putra Maryam. Isa atau Nabi Isa disebut Al-Masih. Nabi Isa disebut Al-Masih karena setiap penyakit yang diusap oleh tangannya yang mengandung berkah pasti akan sembuh. Ada yang mengatakan Nabi Isa disebut Al-Masih atau diusap karena ia lahir dari perut ibunya diusap dengan minyak. Dan ada yang mengatakan Al-Masih berarti As-Siddiq yang sangat jujur. Sahabat surga yang dimuliakan Allah. Sementara disebut Dajjal karena ia adalah penipu dan pemerdaya. Makna kalimat ad-Dajjal ialah al-khalat yang berarti rancu dan at-taqtiyat atau menutupi. Dajjal adalah nama sebuah sungai di Baghdad. Dinamakan begitu karena sungai ini menutupi tanah dengan airnya. Makna ini juga berlaku bagi Dajjal yang menutupi bumi dengan para pengikutnya yang sangat banyak. Ada yang mengatakan disebut Dajjal yang berarti dihapus karena penglihatannya matanya dihapus sehingga ia buta. Dan juga ada yang mengatakan disebut Dajjal yang berarti kadzabah atau berdusta karena ia memang sang pendusta. Sahabat surga yang dimuliakan Allah, manfaat memohon perlindungan dari kejahatan Dajjal waktu itu, padahal Rasulullah SAW sudah tahu bahwa Dajjal akan datang di akhir zaman yang masih cukup lama, ialah supaya tersiar di tengah-tengah umat manusia dari kurun generasi ke kurun generasi lain bahwa ia adalah sang pendusta, pembawa kebatilan, suka mengada-ngada, berjalan di muka bumi dengan membawa kerusakan dan tukang sihir yang pintar. Hal itu supaya orang-orang mukmin bisa mengenali ketika ia muncul dan meyakini misinya yang mengandung kebatilan, sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikianlah doa yang harus kita baca di dalam tahiyat akhir kita sebelum mengucapkan sholat salam. Jadi semoga
kita bisa membacanya dan semoga berkah bermanfaat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.